Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA kali ini. Wah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Pada bahasan yang pertama kita akan mempelajari tentang cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Pengertian dari adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sedangkan pengertian dari habitat tumbuhan adalah lingkungan di mana tempat tumbuhan tersebut hidup. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang termasuk xerofit, halofit, hidrofit, lalu higrofit, mesofit, dan juga ada tumbuhan yang tinggal di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen akan memanfaatkan serangga sebagai sumber nitrogennya. Pada jenis yang pertama, terdapat tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Ini disebut jenis xerofit. Contoh tumbuhan xerofit antara lain ada kaktus, lidah buaya, pohon kurma, juga cocor bebek. Kaktus karena hidup di lingkungan yang kering, maka dia memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya batangnya tebal dan berisi cadangan air. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Akar kaktus sangat panjang, ini digunakan untuk mencari sumber air. Daun juga termodifikasi menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Jenis yang kedua adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, disebut jenis halofit. Contoh tumbuhan halofit adalah Salicornia europea atau tanaman glasswort, dan juga ada mangrove yang kita kenal dengan bakau. Pohon bakau memiliki beberapa ciri khusus, yaitu memiliki akar tunjang untuk menahan terjangan ombak. Daunnya kaku dan tebal, dengan permukaan licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ciri khusus yang lainnya adalah pada bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar, berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam. Baik, kita masuk pada jenis yang ketiga. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air, ini disebut jenis hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah di antaranya ada teratai dan juga eceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar. Ini berfungsi untuk mempercepat penguapan atau transpirasi dan juga membantu mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk. Teratai memiliki banyak rongga udara sebagai alat pelampung bagi teratai sehingga daun tetap berada di permukaan dan tetap terjadi fotosintesis. Tumbuhan ini juga memiliki pangkal tangkai daun berongga dan juga akarnya lebat untuk menopang tumbuhan agar tidak terbalik. Pada jenis yang keempat, yaitu terdapat tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Ini termasuk jenis higrofit. Pada contoh tumbuhan higrofit, ada beberapa di antaranya adalah tumbuhan paku-pakuan. Nah, yang berikut ini adalah tanaman pakis dan tanaman lumut. Contoh higrofit berikutnya yaitu tanaman begonia dan tanaman paku tanduk rusa. Tanaman paku hidup di lingkungan yang lembab, sehingga penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Pada daun, tumbuhan paku memiliki banyak stomata. Jenis yang kelima adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah. Tumbuhan ini termasuk dalam jenis mesofit.
Contoh tumbuhan mesofit adalah, nah ini sering kita jumpai di sekitar kita. Ada pohon rambutan, pohon pisang, lalu ada pohon pepaya, pohon mangga. Wah, buahnya nih enak sekali. Pasti kalian suka ya buah dari pohon tersebut. Ciri dari tumbuhan mesofit yaitu pada umumnya hidup di daratan. Daunnya kayak klorofil, tebal tapi tidak kaku, bertangkai dan pada umumnya memanjang. Akarnya mengarah ke pusat bumi atau geotrop, dan buahnya juga berisi tidak sedikit air, dapat berupa buah tunggal atau semi majemuk. Nah, kita masuk pada jenis berikutnya, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan ini akan memerangkap serangga, kemudian dicerna menjadi sumber nitrogen. Contoh tumbuhannya ada kantong semar dan juga tanaman Venus. Tanaman ini sering disebut sebagai tanaman insektivora atau karnivora karena memakan serangga sebagai sumber nitrogennya. Tanaman ini memiliki kelenjar yang dapat menghasilkan cairan enzim, tripsin dan pepsin yang berguna untuk menjerat serangga sebagai mangsanya. Pada kantong semar terdapat kantong. Kantong ini bukan bunga, melainkan daun yang berubah fungsi menjadi alat pemangsa serangga. Nah, pada tanaman Venus terdapat daun perangkap yang memiliki nektar manis dan berbau sedap, sehingga serangga pun akan terperangkap di sana. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Jadi selain untuk bertahan hidup, tumbuhan juga beradaptasi untuk berkembang biak. Contohnya pada bunga Rafflesia arnoldi. Tumbuhan ini mengeluarkan bau busuk sehingga menarik perhatian serangga, dan serangga dapat membantu penyerbukan. Pada mawar melati dan anggrek, tanaman ini memiliki warna mahkota bunga yang mencolok dan kelenjar nektar, sehingga dapat menarik perhatian serangga dan membantu penyerbukan. Nah, pada bunga dandelion, benih yang sekaligus buahnya itu memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya mudah terbawa angin. Jika benih jatuh di tempat yang sesuai, benih akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikut ini adalah latihan dan kinerja praktik yang harus kalian kerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kita dapat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap bersikap baik dan positif, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum.